peluang yang sebelumnya, teman-teman. Dan sifat mengeluh akan sesuatu menjadikan kita akan lebih jauh, teman-teman, untuk menyadari bahwa di sekeliling kita mungkin ada optimisme baru, peluang baru, atau mungkin harapan-harapan baru yang harusnya kita maksimalkan. Kemudian kita lalaikan karena kita terfokus dengan keluh kesah kita. Kita lalaikan karena kita terfokus dengan apa kesulitan yang kita alami, tanpa mampu kita melihat mungkin ada peluang-peluang lain di lain hal yang mungkin kita belum sadari karena kita terlalu terfokus dengan keluh kesah dalam kehidupan kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua mampu meniti hari-hari kita di kehidupan kita dengan baik, dengan positif, dan semakin produktif dan semakin mampu bermanfaat bagi banyak orang. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat semakin bermanfaat bagi banyak orang, menebarkan berbagai macam kebaikan, dan menjadi suatu renungan bersama bagi kita teman-teman dalam menjalani kehidupan ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju koko pria kekinian, teman-teman, yang mampu mendukung segala daily activity kamu, entah bermuamalah, bekerja, mungkin sekolah, kuliah, atau mungkin untuk menjalani keseharian kamu. Tentunya Dawis Muslimwear ini didesain untuk mendukung berbagai aktiviti kamu, terutama keberibadahan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat di link di deskripsi ya teman-teman. Di bawah ada linknya. Instagramnya ada dua ya teman-teman, Dawis Muslimwear dan Dawis.katalog. Dan apabila kamu ingin check out atau mungkin order atau mungkin merekomendasikan produk-produk dari Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat juga di deskripsi ada link Shopee-nya teman-teman, e-commerce Shopee ya teman-teman. Kalian tinggal masuk saja di aplikasi Shopee, kemudian kalian searching dengan keyword Dawis Muslimwear. Nanti di sana ada berbagai macam katalog-katalognya, mungkin desain-desainnya bisa kalian lihat sendiri, dan harga-harganya ya teman-teman. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas betapa kita itu dalam menjalani kehidupan agar menjauhi sifat-sifat mengeluh, teman-teman. Mengeluhkan berbagai macam mungkin problem, mungkin ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, atau mungkin mengeluhkan berbagai macam situasi dan kondisi yang kita alami, yang mungkin kita jalankan. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menjalani berbagai aktivitas kita dari waktu ke waktu, hari ke hari ya teman-teman. Tentunya banyak sekali lika-liku kehidupan kita, entah mungkin berbagai macam problem, mungkin berbagai macam ketidaknyamanan, mungkin berbagai macam halangan, rintangan, dan lain sebagainya. Namun tentunya di sela-sela kehidupan kita akan selalu mendapatkan suatu kemudahan-kemudahan teman-teman, karena setiap ada kesulitan tentu akan beriringan dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Di dalam kehidupan ini tentu ada berbagai macam plus minusnya teman-teman. Mungkin kita pernah mengalami berbagai macam kegemilangan, mungkin kita pernah mengalami kesuksesan, kemudahan, dan kelancaran. Namun
Tidak bisa kita pungkiri teman-teman, dalam di hela nafas kita, di berbagai langkah dalam kehidupan kita, atau di perjalanan hidup kita, kita selalu akan bertemu dengan ketidaknyamanan atau mungkin berbagai macam problem dalam perjalanan-perjalanan hidup kita, teman-teman. Dan itu seringkali menjadi suatu pergolakan hati dan jiwa kita, yang menjadikan diri kita seringkali mengalami ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan ini, teman-teman. Namun di sela-sela itu, di sela-sela ketidaknyamanan itu, kita tetap harus selalu optimis, selalu menata hati dan pikiran kita, menata diri kita agar kita mampu tetap stabil menjalani kehidupan ini. Satu hal yang mungkin sering kita lakukan adalah mengeluh, teman-teman, tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengeluhkan berbagai hal yang mungkin tidak pas, mungkin dari berbagai macam pikiran dan rencana-rencana kita, sehingga apa yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin terjadi tapi tidak sempurna seperti apa yang kita pikirkan, sehingga seringkali kita mengalami berbagai macam kesedihan, mungkin berbagai macam kekecewaan, mungkin berbagai macam ketidaknyamanan. Namun demikian seringkali menyeret kita untuk kita itu mengeluhkan hal-hal tersebut, mengeluhkan ketidaknyamanan itu. Dan itu sifat-sifat atau perasaan-perasaan keluh kesah kita itu bukan malah menjadikan kita semakin kuat, teman-teman. Bahkan keluhan-keluhan itu seringkali menjadikan kita semakin lemah menjalani kehidupan ini, semakin buntu dalam mencari solusi apa yang akan kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Dan itu sangat merugikan diri kita pribadi, teman-teman. Kita mungkin manusiawi ya, kecewa atau mungkin sedih atau mungkin sulit, merasakan kesulitan ketika kita terpapar dengan berbagai macam masalah atau mungkin ketidakpasan dalam kehidupan kita yang itu di luar dari ekspektasi hidup kita, di luar dari pikiran-pikiran dan rencana kita. Namun perlu kita latih diri kita, teman-teman, untuk kita itu seminimal mungkin untuk mengeluh, teman-teman. Karena mengeluh itu adalah suatu hal yang tidak jadi solusi bagi kehidupan kita. Mengeluh akan menjadikan diri kita semakin terpuruk dan lemah, dan bahkan menganggap bahwa segala sesuatunya ini tidak akan mampu berjalan lebih baik, berjalan lebih mungkin mudah, karena kita sudah menganggap segala sesuatunya itu selesai, menganggap segala sesuatunya itu kurang lancar, kurang baik, kurang seperti apa yang kita pikirkan. Sedikit-sedikit kita mungkin bahasa Jawanya itu gersah, ibaratnya itu mengomentari kehidupan kita atau mungkin hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan negatif, sehingga pancaran-pancaran dalam diri kita itu akan semakin redup, teman-teman, dan itu akan menjadikan kepribadian kita jauh dari optimisme, jauh dari mungkin peluang-peluang yang harusnya kita mampu maksimalkan atau mungkin harusnya kita mampu gapai. Namun itu semua tidak jadi untuk kita gapai, tidak jadi untuk kita maksimalkan, karena kita terlalu terfokus dengan masalah, terlalu terfokus dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Semua manusia, semua orang ya teman-teman di muka bumi ini akan selalu mendapatkan berbagai macam masalah, akan mendapatkan berbagai macam rintangan, halangan, atau mungkin tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Namun kita sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi yang ingin keluar dari masalah tersebut, tentu kita harus memiliki optimisme, teman-teman, memiliki suatu harapan yang lebih, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan jalan keluar, agar kita diberikan peluang-peluang baru apabila kita terhalangi dari peluang-peluang yang sebelumnya, teman-teman.
Dan sifat mengeluh akan sesuatu menjadikan kita akan lebih jauh teman-teman untuk menyadari bahwa di sekeliling kita mungkin ada optimisme baru, peluang baru, atau mungkin harapan-harapan baru yang harusnya kita maksimalkan. Kemudian kita lalaikan karena kita terfokus dengan keluh kesah kita. Kita lalaikan karena kita terfokus dengan apa kesulitan yang kita alami, tanpa mampu kita melihat mungkin ada peluang-peluang lain di lain hal yang mungkin kita belum sadari karena kita terlalu terfokus dengan keluh kesah dalam kehidupan kita. Itulah teman-teman betapa kita harus tetap balance, tetap stabil dalam menjalani kehidupan ini, menjauhi segala hal yang menjadikan kita itu jauh dari optimisme. Keluh kesah itu akan menuntun kita semakin terpuruk teman-teman, semakin lelah menjalani kehidupan ini, seakan-akan tidak ada hal yang baik dalam kehidupan ini. Bahkan kita menganggap sesuatu hal tersebut menjadikan kita itu tidak memiliki harapan, dan itu selesai teman-teman apabila kehidupan kita, cara berpikir kita, keyakinan kita sudah sedemikian. Karena di dalam suatu kehidupan tentu akan ada baik dan buruk teman-teman, akan ada kemudahan, tentu akan beriringan dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Banyak orang yang sukses, yang berhasil dalam hidupnya, bukan berarti mereka tidak mengalami suatu kesulitan-kesulitan, tidak mengalami suatu halangan-halangan. Mereka bisa mampu melalui berbagai macam rintangan dan halangan itu karena mereka yakin dan percaya Allah itu akan memberikan jalan kepada mereka yang berusaha, optimis, berhusnudzon kepada kehidupan dan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan yang memberikan karunia kepada kita. Kemudian dari pikiran-pikiran positif itu menimbulkan kesadaran kita diberikan suatu mungkin renungan-renungan atau mungkin pandangan-pandangan yang lain yang itu akan menjadikan suatu solusi bagi kehidupan kita teman-teman. Jadi itu teman-teman betapa kita itu harus menjauhi sifat-sifat keluh, gampang mengeluh, gampang menyalahkan keadaan, gampang untuk kita itu pesimis dengan kehidupan ini, karena itu yang akan menutup peluang-peluang dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang di luaran sana yang sukses, mereka meyakini di setiap krisis pasti ada peluang, di setiap kesulitan dalam situasi dan kondisi dalam kehidupan ini, disitulah ada peluangnya teman-teman. Contoh yang nyata teman-teman, real, yang mungkin baru saja kita alami, yaitu tragedi wabah corona gitu kan. Tragedi ibaratnya itu pandemi yang begitu panjangnya ya, 2 tahun lebih, yang sampai sekarang juga masih berjalan ya, walaupun tidak semencekam pada awalnya. Di sela-sela COVID mungkin banyak sekali yang tumbang teman-teman, perekonomian, mungkin pengusaha-pengusaha, mungkin rakyat-rakyat dan lain sebagainya, banyak sekali yang kesulitan kehidupannya. Namun ternyata di sela-sela kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam peristiwa COVID-19, pandemi COVID-19 2019 akhir ya, yang hingga sampai 2022 yang baru dicabut PPKM-nya itu di akhir tahun 2022 kemarin ya teman-teman, oleh Presiden Jokowi kalau nggak salah ya, akhir 2022 atau awal 2023 gitu kan. Di sela-sela kesulitan itu bahkan sekarang banyak sekali tumbuh entrepreneur, pengusaha-pengusaha baru yang lebih sukses kehidupannya setelah menjalani melalui COVID-19, dan banyak terjadi teman-teman. Bahkan mereka lebih mapan hidupnya karena mereka di sela-sela itu, di sela-sela keterpurukan situasi dan kondisi, mereka mampu tetap bertahan dan bahkan bangkit, dan bahkan bisa melompat lebih tinggi lagi kehidupannya karena mereka selalu memiliki optimisme teman-teman.
setiap segala kesulitan tentu ada kemudahan. Innamal usri yusra, dari ayat Al-Quran ya. Allah itu ibaratnya itu telah menggambarkan sesungguhnya, innama, sesungguhnya itu penekanan sekali teman-teman, bahwa Allah itu memberikan sinyal kepada kita, memberikan info kepada kita bahwa setiap segala kesulitan tentu akan beriringan, akan ada di sela-sela lain, di sela-sela kesulitan itu kemudahan-kemudahan, dan itu adalah yang harus kita tangkap dari setiap kesulitan dalam kehidupan kita teman-teman. Dan itu tidak akan kita dapatkan kemudahan-kemudahan itu kalau kita memiliki kebiasaan mengeluh, memiliki kebiasaan menyalahkan kehidupan, menyalahkan situasi dan kondisi. Kita tidak akan pernah mendapatkan kemudahan-kemudahan, peluang-peluang itu. Maka dari itu teman-teman, marilah kita semakin mampu menjauhkan diri dari keluh kesah dalam kehidupan kita. Kita boleh mungkin bersedih, kecewa, mungkin sulit, merasa kesulitan dalam berbagai hal, mungkin masalah dalam kehidupan kita. Namun kita harus tetap menanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa di sela-sela kesulitan itu akan selalu ada, bahkan kemudahan-kemudahan, akan selalu ada peluang-peluang baru yang itu harus kita tangkap, yang itu harus kita maksimalkan teman-teman. Mungkin itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat selalu mampu melihat hal-hal yang positif dari sisi lain kehidupan kita, sisi lain situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita, sehingga kita mampu keluar dari kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami, kemudian beralih kepada kehidupan yang semakin optimis, positif, dan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.